Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebenarnya saya nggak ada urusan ya, entah Anies punya hutang atau tidak. Yang jelas saya pada tahun 2024, jika Anies masuk dalam bursa pencapresan di KPU, saya pasti tidak akan memilih Anies Baswedan. Karena apa? Karena jejaknya pada tahun 2017 menjadi Gubernur DKI Jakarta, ya sudah bisa dikatakan tidak ada hasilnya lah. Bahkan juga program-programnya pada saat itu 23 program yang ditawarkan oleh Anies hampir rata-rata tidak ada hasilnya ya. Jadi terkait hutang atau apalah, menurut saya nggak ngefek lah. Entah beneran, entah sudah dibayar, itu menurut saya tidak akan mempengaruhi lah pilihan capres-cawapres pada tahun 2024 nanti. Itu pun jika Anies juga bisa mendaftar di KPU besok sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai PKS. Bahkan dari sini, 50 miliar masih trending topik di Twitter. Hampir 35.000 tweetan yang menggunakan 50M. Ini bahkan juga dikomentari oleh Murtadawan. Erwin Aksa bongkar bahwa Anies masih utang 50M kepada Sandiaga Uno. Saya jadi bertanya-tanya ya, apakah maksud Sandiaga Uno kemarin yaitu surat perjanjian, maksudnya surat perjanjian yang ini, yaitu hutang 50 miliar yang belum dibayar? Ya, kita tidak tahu lagi. Dari sini saya penasaran ya, kepingin melihat tagar yang sedang trending yaitu 50M. Kira-kira apa coba? Ini tagar 50M. Selain punya hutang 50M ke Sandiaga Uno, Anies juga punya hutang atas janji politiknya ke Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, yang berbunyi Anies tidak akan nyapres jika Prabowo jadi capres. Saya jadi ingat statement dari Pak Sudirman Said ya. Sudirman Said kemarin juga mengklarifikasi ucapan Sandiaga Uno. Iya benar, memang ada hutang piutang. Tetapi Sudirman Said mengatakan kalau Anies dan Sandiaga Uno berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta alias memenangkan pilkada pada tahun 2017 lalu, hutang tersebut dianggap lunas. Apakah ini maksud dari Sudirman Said kemarin, yaitu hutang piutang terhadap Anies dan Sandi itu dianggap lunas? Ini bahkan juga ditanggapi oleh Yusuf Dundum. Haha, kebongkar lagi, ternyata tukang ngibul masih punya hutang 50M ke Sandi saat pilkada DKI dan sampai sekarang belum dilunasi. Parah banget nih kalau benar, hutang formule aja belum dilunasi. Selain tukang ngibul, ternyata juga tukang hutang. Aduh, memang sih biaya pilkada itu sangat mahal sekali, sangat mahal. Tetapi kalau sampai hutang seperti ini, menurut saya juga seharusnya dihindari lah, karena akan membuat program-program akhirnya juga terbengkalai gara-gara mempunyai hutang yang sangat besar untuk pilkada DKI Jakarta. Apakah ini yang dimaksud, yaitu punya hutang akhirnya program-program di DKI Jakarta ya rata-rata kurang maksimal? Ya seperti sumur resapan saja. Sumur resapan itu malah membuat lubang-lubang di jalanan, dan bahkan juga beton-beton yang menutup sumur resapan ya banyak yang ambrol. Ini bahkan juga dikomentari oleh Ika Puspita. Mau jadi cawapres gampang deh, utangin dulu biaya logistik. Kalau pilkada DKI kemarin 50M, cukuplah. Tapi kalau untuk presiden ya tahu sendiri logistiknya berapa. Setidaknya tiap safari politik harus naik jet dan ngadain GA umroh dan lain-lain. Itu belum saat kampanye nanti loh. Ini bahkan juga terlihat Demokrat kelihatan panik ya. Bahkan dikomentari oleh Alex Tam, jika benar ada utang 50M, memangnya AHY mau lunasi? Bisa jadi Anies safari politik keliling Indonesia ada perjanjian dengan Nasdem lagi. Di sini sambil menyertakan screenshot dari sebuah berita dari Detik News. Demokrat minta Sandiaga buka perjanjian dengan Anies soal hutang 50M. Waduh, kalau begini gimana ya? Ini bahkan 50M trending nomor 1. Ya, menurut saya apapun itu, walaupun sudah dibongkar lah, yaitu Anies masih utang 50M, dan bahkan juga ada surat perjanjian lah, yaitu Anies tidak boleh nyapres jika Prabowo nyapres. Kita buktikan besok saja lah. Pasti menurut saya dengan rekam jejak Anies Baswedan pada pilkada 2017 dan juga saat menjadi Gubernur DKI Jakarta,
pasti kalau memang masyarakat pasti juga akan lebih cerdas lah dalam memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan, apalagi menjadi presiden. Karena presiden, karena memang suara masyarakat di 34 provinsi itu sangat susah sekali, apalagi track record Anies menjadi gubernur saat itu ya Anda sudah tahu sendiri, apalagi ditambah lagi dengan Pilkada 2017 yang lalu. Ya semoga sajalah Pilpres 2024 besok aman, tentram, dan juga siapapun yang menjadi presidennya bisa meneruskan program-program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga bisa membuat masyarakat lebih sejahtera dan tentunya bisa membuat Indonesia lebih maju. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies Baswedan masih memiliki hutang sekitar 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Erwin Aksa menyebut hutang itu terkait pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Karena waktu itu kan putaran pertama kan, ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan, kata Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal Unsensor yang ditayangkan pada Sabtu 4 Februari 2023. Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies Baswedan. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, ujar Erwin Aksa. Erwin Aksa lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies Baswedan sekitar 50 miliar. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali, ucapnya. Ia juga menyebut jika hutang 50 miliar tersebut belum lunas dibayar oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Saya kira belum lunas barangkali ya, ucap Erwin. Lebih lanjut, Erwin menuturkan jika draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno. Ia menambahkan jika perjanjian tersebut disaksikan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pak JK sendiri yang menasihati kita oke, imbuh Erwin. Bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan berutang uang sebesar 50 miliar kepada Sandiaga Uno yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal Unsensor. Ucapan Erwin Aksa itu viral di media sosial TikTok. Salah satunya diunggah akun Lidah Rakyat. Awalnya dia menyebut ada satu perjanjian lagi, yaitu perjanjian hutang piutang. Selain perjanjian politik, perjanjian itu dikatakan ada pada kuasa hukum Sandiaga Uno saat itu, yakni Rizkiana. Jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira yang ada di pihak Pak Rikrik itu. Ya, intinya kalau tidak salah perjanjian hutang piutang, kata Erwin seperti dikutip pada Minggu 5 Februari 2023. Lantas Erwin ditanya siapa yang berutang dan siapa yang diutangi. Kemudian dia menjawab, yang punya uang yang memberikan hutang ke dia, yang tidak punya uang. Dia lalu ditanya Sandi yang mengutangi Anies. Disinilah Erwin menjawabnya. Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies. Karena waktu itu kan putaran pertama, kan yang namanya juga lagi tertatih-tatih waktu itu. Jadi kira-kira begitu, itu yang saya lihat. Ada Pak Rikrik, nilainya apa ya, sekitar 50 miliar barangkali, ucap Erwin. Pada kesempatan tersebut, Akbar Faisal juga sempat bertanya apakah Anies Baswedan sudah melunasi hutangnya pada Sandi. Dia meragukannya dengan mengatakan, saya kira belum, barangkali ya. Muncul isu tentang perjanjian politik yang diteken Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ex-gubernur DKI Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno. Perjanjian itu kabarnya dibuat jelang Pilkada DKI 2017 dan diproyeksikan untuk pencapresan. Isi perjanjian disebut Anies Baswedan tidak akan maju capres jika Prabowo dalam kesempatan sama siap nyapres. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membenarkan ada perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo, tapi ia tak bisa membeberkan detail isi perjanjian tersebut. Dia mengatakan perjanjian itu bersifat internal dan bukan untuk konsumsi publik. Jadi, kalau ditanya apakah ada perjanjian, ada. Tetapi isinya apa? Ya, kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik, kata Dasko dikutip dari TV One News pada Rabu 1 Februari 2023. Dia menegaskan perjanjian itu ada. Perjanjian itu bentuknya tertulis.
Dia bilang perjanjian ditulis oleh Fadlizon. Yang pasti, itu memang ditulis oleh Pak Fadli. Barangnya sekarang ada di saya, kata Dasko. Sementara itu, perwakilan Anies Baswedan dalam tim kecil Koalisi Perubahan Sudirman Said membantah, isi perjanjian bukan soal pencapresan. Dia bilang perjanjian itu terkait pembagian beban biaya pilkada dengan Sandiaga Uno. Maka itu Sudirman menegaskan tak ada perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo. Setahu saya tidak ada perjanjian antara Pak Anies dengan Pak Prabowo, karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama. Yang ada perjanjian hutang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Anies dan Pak Sandi. Itu saya baca, kata Sudirman Said di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dikutip dari TV One News pada Selasa 31 Januari 2023. Dia menekankan isi perjanjian tersebut adalah saat Anies berhasil menangkan Pilkada DKI 2017 yang lalu. Maka hutang piutang dianggap selesai, kata dia. Hal itu dianggap sebagai perjuangan bersama-sama. Pun Sudirman kembali menekankan tak ada perjanjian soal maju capres antara Prabowo dan Anies. Dia mengaku jelang 2019 dirinya coba konfirmasi ke Anies langsung terkait bersedia maju jadi kontestan Pilpres 2019 atau tidak. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut telah melunasi hutang politiknya dengan Prabowo Subianto. Hal itu tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Anies Baswedan Sudirman Said di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang pada 30 Januari 2023. Menurutnya, hutang piutang itu terkait pembiayaan di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Sudirman mengatakan saat Anies Baswedan maju di Pilgub DKI Jakarta, dia memang terlibat hutang piutang dengan Prabowo Subianto. Namun mantan Menteri SDM itu enggan menyebutkan berapa nilai hutang piutang politik antara Anies dan Prabowo. Anies terpaksa harus berutang dengan Prabowo Subianto lantaran dia memiliki biaya politik di Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu. Yang jelas, kata Sudirman, utang Anies kepada Prabowo dianggap lunas jika Anies Sandiaga memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017. Dan memang akhirnya Anies Sandiaga memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang, tapi perjanjian di kala itu kalau pilkadanya menang hutang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama, ujar Sudirman Said dikutip dari Kompas.com. Di sisi lain, Sudirman juga menegaskan bahwa Anies tidak pernah punya perjanjian politik soal Pilpres dengan Prabowo. Saya tidak mendengar ada perjanjian Prabowo-Anies soal Pilpres. Yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu, ucap Sudirman. Menurut Sudirman Said, Anies justru pernah ditawari untuk menjadi calon wakil presiden cawapres oleh Pak Prabowo dalam Pilpres 2019 yang lalu. Yang ada adalah saya ini sempat membantu Pak Prabowo ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak, ujar Sudirman. Kala itu Sudirman mengaku berulang kali menanyakan sikap Anies soal tawaran Prabowo untuk menjadi cawapres. Akan tetapi, kata Sudirman, Anies saat itu menolak dan memilih untuk tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu sudah ditunaikan, jadi saya tidak tahu perjanjian yang dimaksud Pak Sandi Sandiaga Uno. Mudah-mudahan beliau salah, ucap Sudirman Said. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkap bahwa Anies Baswedan terkait janji politik tertulis dengan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan dalam wawancara dengan Akbar Faisal di akun YouTube Akbar Faisal Unsensor. Mulanya Akbar Faisal menanyakan kepada Sandiaga Uno terkait apa yang terjadi ketika Prabowo Subianto dan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Mengingat Sandiaga Uno memiliki hubungan di antara kedua tokoh ini, di mana dia pernah bersanding dengan Anies Baswedan di Jakarta dan Prabowo di Pilpres 2019. Saya membela Pak Prabowo karena saya melihat bagaimana perjuangan beliau dari awal. Saya melihat konsistensinya pada NKRI, ujar Sandiaga. Saya juga pernah bermitra dengan Pak Anies. Saya bisa membandingkan Pak Prabowo dan Pak Anies sebagai mitra saat pencalonan. Dan itu jawaban jujur saya, sambungnya. Lebih lanjut, Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait Pilpres. Namun dirinya tak ingin berkomentar lebih jauh karena perjanjian tersebut hanya Fadlizon yang pegang. Perjanjian tertulis, saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon karena dia yang mendraft dan menuliskan tangan itu, ujar Sandiaga. Perjanjian politik itu ditandatangani oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Sandiaga Uno.
Bahkan juga diketahui belakangan ini Gubernur Anies Baswedan menjadi sorotan, apalagi kini belak-belakan bocorkan hutang pemerintah pusat. Bahkan ia sindir pemerintah Presiden Jokowi masih punya hutang pada Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan di hadapan Karni Ilyas di acara talkshow ILC TV One pada Selasa 12 Maret malam. Dirinya sekaligus membenarkan pernah gontok-gontokan dengan 3 menteri Presiden Jokowi soal bantuan sosial atau bansos. Bermula saat Karni Ilyas menanyakan asal-muasal uang 5,1 triliun yang dituntut Anies ke pemerintah pusat. Walhasil, pemerintah ibu kota itu sempat diejek tak punya uang untuk bantu warganya menghadapi masa pelik ini. Kenapa ada yang krusial lagi soal anggaran soal 5,1 triliun yang katanya ternyata Gubernur DKI ternyata nggak punya uang dana untuk 1 juta orang, tanya Karni Ilyas. Seketika dibantah tegas mantan Menteri Pendidikan itu. Informasi tentang tidak ada uang itu tidak benar. DKI ini sudah mengalokasikan 5 triliun untuk BTT penanganan COVID. Ini untuk kesehatan, ini untuk bansos, dan untuk pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan. Dia sekaligus membantah isu miring soal tidak adanya anggaran DKI Jakarta. Sehingga secara anggaran, ada anggaran lah, alhamdulillah. Tentu ada batas dan tidak mungkin anggaran tidak ada batasnya. Tetapi untuk bansos, ini kita tidak ada kendala. Selanjutnya dia membahas keadaan sebenarnya adalah tantangan cash flow atau aliran kas. Hal tersebut terjadi karena pajak sebagai pendapatan utama DKI Jakarta merosot di masa pandemi. Meski demikian pihaknya menjamin dana kas masih sangat aman. Tentu ada batas dan tidak mungkin anggaran tidak ada batasnya. Tetapi untuk bansos ini kita ada kendala. Salah satu sumber dana yang membantu cash flow DKI Jakarta aman karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sudah masuk. Alhamdulillah kita bersyukur. Yang ini juga sempat dibicarakan cukup panjang. Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan DKI di tahun 2019 nilainya 5,1 triliun, ujar Anies. Dia juga menambahkan dana tersebut sempat tertahan di pemerintah pusat. Memang sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah tanggal 23 April 2020 kemarin itu sudah dibayarkan 2,6 triliun. Artinya pemerintah pusat masih punya hutang ke Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,5 triliun. Jadi masih ada sisa 2,5 triliun yang harus dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov Jakarta, ujar Anies. Begitu itu dibayarkan, kita memiliki kelonggaran likuiditas. Jadi anggaran insya Allah ada. Tantangan sempat ada cash flow, tapi dengan kemarin baru 50% dari dana bagi hasil dikembalikan kepada Jakarta. Kita masih menunggu 50% lainnya jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga mengakui ada kesalahpahaman antara dirinya dan 3 menteri terkait bansos. Sebelumnya dikutip dari Tribun Wow, 3 di antara sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Mujair Effendi. Menurut menyebutkan selama ini ada oknum yang tak paham konsep awal bansos di DKI Jakarta. Ada mengira bantuan akan diberikan kepada warga per orang, padahal justru akan dibagikan per kepala keluarga. Selanjutnya kata dia, ada pihak yang mengira warga DKI akan mendapatkan bantuan double atau 2 kali. Yang sebenarnya terjadi, DKI berinisiatif menyalurkan bansos sembako menggunakan pendanaan dari Pemprov di awal masa PSBB. Hal ini untuk mengisi kekosongan bansos pemerintah pusat yang masuk terlambat. Tentang double, tidak ada double di sini, karena ini adalah bentuk bantuan untuk dikonsumsi. Tujuannya adalah untuk mengisi rongga tadi. PSBB ditetapkan pada tanggal 10, bantuan dari pemerintah pusat baru mulai tanggal 20 April. Bahkan juru bicara muda Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Dira Martamin, membantah pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganalogikan pemerintah kerap mematikan kritik. Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik, yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, menunjukkan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah, kata Dira dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta pada minggu yang lalu. Menurut Dira, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo sangat terbuka terhadap kritikan. Tercatat pada Februari 2021, kata Dira, Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah.
Bahkan pada awal November 2021, mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang, ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi jelasnya. Dira menegaskan, pemerintah paham betul bahwa kritik sesungguhnya merupakan edukasi publik selama kritik tersebut faktual, serta tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian. Buktinya masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum, pemerintah masih memberikan ruang luas untuk kritik, imbuhnya.